bahwa dengan adanya COVID ini yang sudah menjangkit di lebih dari 200 negara di dunia ini, di Indonesia kita sudah mencapai di atas 80.000 sekarang dengan kematian 3.797. Kalau kita lihat outbreak-nya, epicentrumnya pertama di Jakarta, dan itu merupakan daerah yang memberikan kontribusi sangat besar di dalam ekonomi. Kita langsung tahu bahwa COVID ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan, gitu ya. Jakarta itu 18%. Kalau Jawa Timur sekarang yang menjadi epicentrum kedua itu 14,9% dari GDP kita. Jadi total dua itu saja sudah menggambarkan lebih dari 30%. Kalau kita tambah dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat, yang selama ini juga menjadi salah satu daerah yang masih terkena besar di seluruh Pulau Jawa, maka kita tahu bahwa dampak COVID ini pasti akan mempengaruhi perekonomian secara sangat besar. Karena untuk penanganan COVID dilakukanlah berbagai langkah-langkah pembatasan sosial yang langsung akan terkena kepada kegiatan sosial ekonomi. Dampaknya itu cukup besar, terutama di sektor transport yang kemudian langsung berhenti. Itulah yang menjelaskan untuk kuartal 1 kita langsung terjadi kemerosotan ekonomi dari yang biasanya di atas 5% menjadi hanya 2,97%. Kalau kita lihat di kuartal kedua, di mana PSBB-nya itu dilakukan hampir lebih dari sekarang 3 bulan di berbagai daerah, maka pengaruhnya sudah melebihi tidak hanya sektor transport, tapi sektor perdagangan, sektor manufaktur, dan sektor jasa-jasa konstruksi. Kondisi penurunan ekonomi di kuartal kedua yang kita perkirakan sekarang negatif 4,3%, ini terutama dikontribusikan oleh konsumsi yang mengalami penurunan cukup tajam. Kita melihat bahwa dari sisi konsumsi, karena dia sekarang adalah merupakan salah satu kontributor yang besar di dalam GDP kita, yaitu 56,6%, dan konsumsi terutama yang non-makanan, ya, seperti transport, komunikasi, pakaian, perumahan, restoran, barang-barang elektronik itu merosot sangat tajam. Yang non-makanan ini terhadap total konsumsi adalah hampir 60%. Jadi kalau mereka menurun, pasti konsumsi mengalami kemerosotan. Dan karena konsumsi merosot, maka GDP juga merosot. Ini lebih dalam dari yang tadinya kita perkirakan sebelumnya, yaitu minus 3,8. Jadi memang kuartal kedua ini nanti akan sangat berat sekali. Karena tadi pemerintah belum naik, anggarannya belum turun semuanya, karena baru selesai di refokus, realokasi, dan kemudian ditambah. Namun eksekusinya itu baru mulai pada bulan Juni. Investasi juga mengalami penurunan, ya, karena terjadi penghentian kegiatan ekonomi. Sehingga kita memperkirakan investasi itu kontraksinya mendekati 8%. Jadi kalau dua konsumsi dan investasi ini, dua komponen ini merosot negatif, maka ekonomi kita pasti juga mengalami kontraksi. Karena dua ini saja sudah menjelaskan lebih dari 88% dari total GDP kita. Jadi kalau kita lihat ya, demand-nya kena, yaitu konsumsi investasi terutama, ekspor juga melemah karena globalnya melemah. Jadi semua komponen demand atau permintaan dari ekonomi kita mengalami kemerosotan, konsumsi, investasi, ekspor. Tapi saya dalam posisi ya protokol kesehatan itu non-negotiable. Tapi masalah kepada disiplin semua orang. Jadi ini proses edukasi, sosialisasi itu masih membutuhkan banyak sekali satu hal. Tapi orang, Anda semuanya tahu nggak, dari sisi pemerintah itu pertanyaan orang mengatakan, boleh nggak saya sekarang buka? Dari mulai pesantren sampai itu. Kalau pemerintah bilang nggak boleh, tapi alternatifnya apa?
Orang itu kan nggak boleh terus diem aja selama 6 bulan. Tapi kalau begitu dibuka pasti akan terjadi yang makanya kalau Anda lihat di semua negara, di Tokyo bahkan, di Seoul, mereka buka, terjadi outbreak, tutup lagi. Beijing buka, tutup lagi. Sekarang California buka, semuanya tutup lagi. Poin saya akan mengatakan begini, semua policy maker pasti mendapatkan pressure yang luar biasa. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah livelihood, kehidupan orang. Anda pasti tahu sendiri, permintaan untuk membuka masjid, gereja, itu luar biasa. Itu kan dilematis banget. Saya sama sekali setuju dengan yang Anda sebutkan. Kecepatan untuk membuka ekonomi tidak boleh mengkompromis masalah kesehatan, karena soon or later malah akan menekuk lagi ekonominya kalau Anda meremehkan atau tidak memperhatikan masalah kesehatan. Pilihan-pilihan polisinya selalu sangat sulit, dan inilah yang menyebabkan setiap kali Anda mau membuat keputusan, ya pasti akan ada risikonya, tapi tidak berarti kita kemudian ya give up, atau kita nggak berani ngambil resiko, ngambil keputusan, kan nggak boleh juga gitu. Singapura kan negara kecil, cuma 5 juta, dan dia semuanya denyut ekonominya semuanya tergantung kepada global ekonomi. Iya kan? Ekspornya dia lebih 100% dari GDP, importnya lebih dari 100%, transportasinya kayak Singapore Airlines. Begitu terjadi COVID dan terjadi yang disebut travel ban, ya Singapore Airlines berhenti aja, dia nggak ada orang yang akan pergi. Makanya langsung nungsep dalam banget untuk Singapore Airlines. Indonesia paling tidak adalah negara yang besar, populasinya besar, domestic demand-nya besar, space geografinya gede, jadi orang masih bisa wirawiri di antara kita sendiri. Nah, jadi Indonesia itu punya apa yang disebut source of growth-nya di dalam negeri masih lebih banyak opsinya dibandingkan Singapura. Namun kita tetap terkena kalau dunia kontraksi 5%, ya pasti ekspor kita nggak akan bisa tumbuh. Ini yang kemudian pasti salah satu mesin pertumbuhan ekonomi kita menjadi macet. Makanya kita harus mengkonsentrasikan pada investasi dan konsumsi di dalam negeri. Konsumsi di dalam negeri tadi caranya yang tadi confidence bahwa protokol kesehatannya masih bagus, sehingga orang kalau melakukan aktivitas makan di restoran dia nggak takut bahwa dia ketularan dan yang lain-lain. Kita juga semua tahu kalau ekonomi mau tumbuh, maka bank, korporasi harus mulai jalan lagi. Makanya kita sekarang sedang memformulasikan bagaimana bantuan terhadap korporasi dan kepada bank ini. Kalau tadi Ibu sudah taruh uang di bank Himbara, kita mungkin menggunakan yang UMKM kemarin hampir sama template-nya. Kalau saya naruh 1 triliun, dia harus ngasih kredit 3 kali lipat, 3 triliun. Banknya sendiri masih pegang resikonya 20%, pemerintah 80%. Kan kayak gitu, supaya banknya juga bertanggung jawab, jangan cuma buang-buang duit aja. Dan kita kemudian masih dijamin pakai Askrindo, Jamkrindo, dan Jamkrindo, Askrindo masih dijamin lagi. Jadi udah ada 2 lapisan itu untuk mengurangi. Nanti untuk korporasi kita juga sedang pikirkan mekanisme seperti itu. Ini dilema yang luar biasa. Sebagai policy maker, saya mengalaminya waktu kita ngomong tentang Senturi 2008. Selalu keputusannya, nolong nggak nolong, kalau nolong kita mikirnya makro yang besar, tapi kalau nolong mikir makro yang besar, yang mikro kecil bisa saja orang mengambil untung tadi yang disebut orang yang mau aji mumpung. Makanya biasanya pemerintah membuat policy, tapi kemudian dibuat rambu-rambunya. Maka sekarang yang kita lakukan, pertama, karena ini banknya milik pemerintah, nggak apa-apa kita taruh dulu. Kalau yang kedua nanti apa? BPD. BPD kan punyanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan semuanya tergantung dari transfer dari pemerintah pusat. Jadi masih bisa kita awasi. Jadi nanti kalau tambah BPD kita masih bisa. Kalau bank umum lainnya ya nanti kita lihat track record bank umum tersebut, apakah mereka memang betul-betul punya program untuk mendorong ekonomi, karena mereka penempatan dana murah ini bukan hanya untuk naruh dana murah kemudian dia mendapatkan untung, dia dipakai untuk memberikan kredit modal kerja pada usaha.